Proses eksekusi terdakwa Ruang publik kita tidak pernah aman. Pelecehan seksual verbal kerap kali jadi sentuhan terbiasa dinormalisasi. Bukan karena masalahnya tidak penting, namun kita yang tidak juga sadar bahwa kasus ini sudah cukup genting. Dalam Cato Komnas Perempuan 2022 tercatat jumlah kekerasan seksual sebanyak 4.660 kasus. Yang terhitung jelas pada catatan tahunan Komnas Perempuan seharusnya bisa membuka mata kita bahwa kekerasan dan pelecehan seksual bukan masalah biasa. 3 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Bermacam siulan, komentar berkonotasi seksual, godaan, disentuh tanpa konsensual, hingga diperlihatkan alat vital serta banyak bentuk lainnya jadi momok paling buruk dari wajah ruang publik kita. Mereka yang dilecehkan bingung, takut, tidak tahu harus merespon bagaimana. Mereka hanya bisa diam, tapi kita sebagai bystander seringkali sengaja bungkam dan menyalahkan korban jadi satu kebiasaan. Lagi-lagi kekerasan dan pelecehan seksual masih dianggap sebagai sebuah candaan. Kita tidak juga sadar bahwa mau sekecil atau sebesar apapun bentuknya, kejahatan tetap kejahatan. Angka demi angka padahal sudah terhitung jelas, namun respon kita masih saja bias. Masalah krusial datang dari yang disepelekan. Sudah saatnya kita sadar untuk mulai dari hal kecil. Mas, bisa diam nggak? Jangan jadi penjahat. Kita adalah manusia bebas. Bebas memakai, melakukan, dan menjadi apapun yang kita inginkan. Kalau kalian gimana? Kapanpun dan dimanapun, kalau kalian melihat orang yang nggak bisa diam, jangan diam. Sudah saatnya kita lantangkan, jangan jadi penjahat. Itu contoh kegiatan pelecehan seksual atau tindakan pelecehan seksual. Selanjutnya ada penyelesaian masalahnya. Yang pertama ada penyebab, akibat, dan solusi yang akan disampaikan oleh teman saya. Penyebab awal pelecehan seksual pertama, menarik perhatian lawan jenis. Kedua, hawa nafsu yang besar. Ketiga, memiliki kuasa. Keempat, fantasi seksual yang besar. Kelima, kebiasaan menonton konten porno. Keenam, berpengaruh. Dan akibat dari pelecehan seksual, terutama untuk si korban adalah depresi, suka menyendiri, dan trauma pada dirinya.
dari kejadian tersebut adalah: 1. Alihkan perhatian korban. 2. Laporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. 3. Rekam kejadian. 4. Tegur langsung pelaku. Mungkin itu penyelesaian masalah dari cerita pendek pelecehan seksual. Semua yang ada diadukan adalah contoh saja dan jangan ditiru.